Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Amizan Kreatif, sebuah perusahaan digital sistem informasi bidang IT yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini kami akan mendeskripsikan atau menjelaskan salah satu aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Perjalanan Dinas. Yang menjadi latar belakang atau melatar belakangi pembuatan aplikasi ini adalah pertama, pembuatan dokumen perjalanan dinas itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari mulai mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian membuatnya sampai ngeprint gitu ya. Kemudian sering terjadi bentrok tanggal keberangkatan antar satu pegawai dengan pegawai yang lain. Jadi terkadang kita harus mengecek dokumen atau file kapan seseorang ini sudah kembali atau belum, sehingga ini akan rawan terjadi bentrok. Kemudian kita juga sulit melakukan monitoring dan transparansi terhadap penyerapan anggaran kegiatan. Misalnya untuk program kegiatan A ini sudah berapa persen penyerapan anggarannya dan seterusnya. Kemudian anggota ini sudah berapa kali sih melakukan perjalanan, kemana saja dan seterusnya. Kemudian seseorang pun kalau misalnya ingin membuat surat perjalanan dinas harus datang ke kantor gitu ya. Nah, harapannya tentu dengan adanya sistem informasi bisa di-create di mana saja sesuai dengan hak akses beliau mengakses aplikasi tentunya. Landasan dalam pembuatan aplikasi bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 11 tentang informasi dan data elektronik, bahwa data disimpan dan dikelola harus dalam bentuk digital saat ini ya. Kenapa dalam bentuk digital? Karena kalau berbentuk hard copy rentan terhadap rusak, hilang. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di situ ada poin yang menyatakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Artinya dengan adanya sistem informasi diharapkan akses informasi terlihat, kemudian jelas, dan akuntabel tentunya. Berbeda dengan hard copy yang memang rentan terhadap manipulasi dan yang lainnya tentunya. Kemudian tantangan di era revolusi industri 4.0 bahwa penggabungan teknologi digital dan internet dengan proses bisnis institusi atau lembaga pemerintah, di mana semua lembaga pemerintah sekarang wajib melakukan digitalisasi proses bisnis. Harapannya tadi ya, lebih efektif dan efisien tentunya. Lanjut. Nah, saya akan membandingkan bagaimana pembuatan SIPD atau pembuatan perjalanan dinas, surat perjalanan dinas antara tradisional dengan digital atau menggunakan sistem informasi. Kalau tradisional biasanya pegawai memasukkan data yang akan berangkat ke tempat tujuan, kemudian membuat satu persatu dokumen, mulai dari surat tugas, SPPS, lambung, kwitansi, absensi, fakta integritas, laporan, dan yang lainnya. Banyak gitu ya. Mungkin bisa dibantu dengan mail merge, Excel, atau yang lainnya untuk kekinian. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian setelah selesai harus direkap ulang terkait laporan keuangannya dari setiap perjalanan dinas. Kemudian
karena bersifat manual, operator harus mengecek hari ini misalnya atau sampai dengan pekan sekian siapa saja yang berangkat. Tentu ini agar tidak terjadi bentrok. Dan ini sangat lumayan melelahkan. Dan ingat bahwa manusia itu bisa aja terjadi kekeliruan, apalagi sedang capek, banyak pekerjaan dan seterusnya. Sehingga sulit untuk mendeteksi ya bentrok antara satu nama atau pegawai yang sudah berangkat dan sudah kembali atau mungkin diperpanjang atau digantikan di perjalanan gitu ya dengan yang lain. Nah, inilah yang menjadi alasan kami membuat sistem informasi perjalanan dinas. Di mana dengan adanya digitalisasi atau sistem informasi ini, kita memasukkan data pegawai, memasukkan tujuan, otomatis nanti semua dokumen akan keluar secara otomatis, tidak satu persatu dengan mengklik satu tombol saja. Kemudian pengecekan bentrok ini dapat dilakukan secara otomatis by system sehingga meminimalisir tentu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi apa itu aplikasi sistem informasi perjalanan dinas? Jadi pengelolaan perjalanan dinas dalam satu buah aplikasi, meminimalisir bentrok keberangkatan antar pegawai, membuat dokumen pendukung perjalanan dinas dengan mudah. Tadi ya, satu tombol bisa mengeluarkan berbagai dokumen. Nanti akan kita demokan aplikasinya di akhir presentasi ini. Melihat histori perjalanan dinas setiap pegawai, jadi kita bisa mengetahui pegawai ini sudah kemana saja gitu ya. Terus mendapatkan informasi apa saja dari setiap perjalanan dinas. Bisa melihat dan melakukan monitoring penggunaan anggaran dari setiap kegiatan. Karena ada kegiatan, ada subkegiatan. Di situ akan terlihat berapa yang sudah diserap, 20%, 30%, sampai seterusnya. Dan ini menjadi early warning untuk kegiatan perjalanan dinas tentunya. Kemudian nilai atau angka customable untuk setiap variabel perjalanan dinas. Misalnya uang harian bisa disesuaikan ya. Karena perubahan peraturan di daerah ini sangat cepat yang saya tahu, sehingga nilai-nilai tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pembuatan laporan di-convert menjadi Excel ini sangat mudah dan sesuai dengan kriteria. Misalnya saya ingin mengambil data untuk laporan perjalanan dinas si A atau semua anggota, atau dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau untuk kegiatan tertentu, sangat bisa. Nah, ini contoh dashboardnya, kita akan coba ya. Jadi misalnya ini perjalanan dinas sebanyak sekian, total yang dibelanjakan sekian, kemana saja, statusnya apakah dia sedang perjalanan, sudah kembali, atau draft surat. Draft surat ini berarti belum keluar suratnya, belum di print maksudnya ya. Kalau sedang dalam perjalanan berarti dia posisinya masih dalam perjalanan. Kalau sudah kembali berarti dia sudah kembali prosesnya. Ini contohnya, ringkasannya. Ini programnya, nanti akan terlihat sisa anggarannya berapa, tanggal keberangkatan, jumlah keberangkatan, jumlah hari di sini, jumlah orang yang berangkat, bendahara dan seterusnya ada di sini. Kemudian dengan klik cetak, semua dokumen ini akan keluar ya. Dari mulai SPPDF 1 untuk semua orang, surat tugas, kwitansi K1, kwitansi K2, rincian kebutuhan biaya, fakta integritas, form daftar hadir, laporan hasil kegiatan, dan bentuk form ini. Kemudian kita juga melihat monitoring anggaran, misalnya untuk belanja perjalanan dinas,
Oh, udah terserap 11,47%. Untuk pendidikan dan pelatihan pegawai ini belum terserap, dan seterusnya. Ini dokumen yang tadi kita print ya. Jadi sekali print ini akan muncul semua. Nanti kita akan coba. Oke, silahkan jika ada yang ditanyakan boleh akses amijan.id. Di situ terdapat informasi yang bisa diakses. Oke, sekarang kita akan masuk ke demo aplikasi. Saya menggunakan aplikasi yang di lokal, sehingga mungkin akan menjadi gambaran kalau nanti Bapak Ibu akan memanfaatkan aplikasi yang kami buat. Ini aplikasinya, saya akan akses ya menggunakan admin. Masukkan username dan password, tahun anggarannya yang sekarang, kemudian login. Oke, ini menu-menunya. Jadi total yang dibelanjakan 6 juta sekian, jumlah pegawainya 128, jumlah perjalanan ada 2. Belum ada perjalanan terakhir di sini. Oke. Jadi ini menu-menunya ya. Ada menu SPPD, meng-create SPPD, history perjalanan, data perjalanan dinas. Nah, ini data perjalanan dinas terakhir ya. Kemudian ada laporan. Jadi laporan anggaran kegiatan. Ini baru kegiatannya hanya 1 ya. Dari anggaran 200 juta baru terpakai 6 juta 3,3%. Ada perjalanan per orang. Di sini akan terlihat siapa saja berapa kali melakukan perjalanan untuk tahun berjalan. Ada pencarian. Ini tadi ya, pencarian laporan. Bisa berdasarkan kegiatan atau yang lainnya. Bisa berdasarkan pegawai, berdasarkan fasilitas, berdasarkan tanggal. Dan bisa diekspor ke Excel. Ini platform BBM. Jadi kita bisa mengeditnya. Kemudian keuangan, ada uang harian daerah, kita bisa ngeditnya. Uang makan, transport misalnya. Ada uang di atas 8 jam dan seterusnya. Ini bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan tentunya. Untuk pimpinan DPRD berapa, untuk eselon dan seterusnya ya. Ini untuk uang harian dalam provinsi, uang representatif, uang harian luar provinsi dan seterusnya. Kemudian ada data pegawai di sini yang melakukan kegiatan keberangkatan. Ini ada program, nomor rekening, kemudian kegiatannya apa, kemudian sub kegiatan. Nah, di sub kegiatannya kita meng-create terlebih dahulu. Misalnya kita akan membuat sebuah sub kegiatan. Dari kegiatannya kunjungan kerja daerah misalnya, nomor rekening 12. Nah, biasanya nomor rekening itu 402 02 2 05 01.7 misalnya. Namanya itu kunjungan kerja dalam daerah. Pedalaman. Tahun 2022 anggarannya 100 juta. Oke, create. Nanti akan muncul ketika kita menginputkannya. Ini ada SPPD. Ini bagian-bagiannya saja. Ada wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan. Ini untuk tujuan ya. Kebetulan ini untuk daerah Garut. Sudah. Nah, kita akan meng-create satu buah perjalanan dinas. Nah, untuk melakukan perjalanan dinas ini harus operator. Jadi admin tidak bisa mengaksesnya. Tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Saya sign out. Saya login dengan menggunakan Asep. Ini sebagai operator. Nah, kalau sebagai operator menunya lebih sedikit dia ya. Jadi tidak mengakses hal-hal yang lain. Oke, kita akan buat sebuah perjalanan dinas, buat baru, kemudian pilih programnya.
Saya ini. Nah, tidak ada subbagian karena belum di-create dari tadi. Kita tadi itu milih kita masuk ke penyerapan ya. Penyerapan ini yang sudah kita buat, kunjungan kerja dalam daerah ya. Nah, ini udah ya tadi daerah pedalaman. Nah, ini udah otomatis nih. Sisa anggaran 100 karena kita belum ya. Kita akan berangkat tanggal 20 bulan 7 sampai kembali misalnya 1, 2, 3, 4. Ini akan otomatis mati ya ke belakangnya. Misalnya seminggu. Nah, kalau Sabtu Minggu dihitung, tinggal checklist aja. Otomatis dia akan nambah jadi 7. Kalau Sabtu Minggunya tidak dihitung, maka akan 5. Misalnya saya Sabtu Minggu dihitung ya. Karena hubungannya nanti dengan keuangan. Kita masuk di dalam daerah, ini otomatis akan jadi kecamatan dan tujuannya kecamatan. Kemudian lokasinya misalnya kantor kecamatan. Apakah lebih dari 1 jam? Ya, misalnya ya. Nama pegawai kita tambahkan, ini bisa lebih dari 1 tentunya. Misalnya 3. Bendaharanya siapa, ini tujuannya nanti yang ada di dokumen ya. Ini tanggal tanda tangan. Lanjutkan. Nah, ini sudah masuk datanya. Ini bisa tambah pegawai dan bisa tambah tujuan. Misalnya saya berangkat ke sini tapi akan lanjut, bisa tambah tujuan kemana. Jadi satu keberangkatan ini ke beberapa tujuan bisa. Kemudian belum bisa print, silahkan simpan data. Jadi harus disimpan data dulu. Klik simpan data. Harus buat surat tugas. Berarti buat surat tugas dulu. Kopnya ada 3 ya. Bisa disesuaikan. Misalnya sekretariat DPRD. Dasarnya anggaran. Misalnya maksudnya maksud. Ini bebas aja. Pegawai yang menandatangani siapa misalnya. Kemudian atas nama ya, PLT tidak. Simpan. Sudah tersimpan. Oke. Kemudian simpan data. Oke, simpan data berhasil. Maka akan muncul data-data ini. Siap berangkat. Nah, ini siap berangkat. Misalnya checklist. Berarti semua akan di print ya. Semuanya akan di print. Cetak sekarang. Maka dia akan muncul seperti ini. Untuk ngeprintnya Ctrl P saja. Nah, ketika Ctrl P, maka akan tercreate pertama surat perjalanan dinas. Nomor kode sekian. Ini sesuaikan dengan template yang ada di Bapak Ibu gitu ya. Ini misalnya tempat berangkat. Tadi ya Tarogong Kidul. Tujuan sudah tercreate ini. Waktunya berapa. Tapi kalau lebih dari 1 akan nambah lagi dan seterusnya. Dari akun nomor berapa akan terlihat gitu ya. Institusinya apa, tanda tangan oleh siapa juga udah terlihat. Ini untuk perjalanan dinas. Kemudian nanti kalau SPD itu kan ada ya, nanti tanggal keberangkatan dari mana udah tercreate otomatis. Kemudian tujuannya kemana, ini ke kantor kecamatan tanggal sekian sudah. Kemudian ini ditandatangani oleh siapa. Kemudian surat tugas juga sudah. Dari mana, tanggal, nomor. Kemudian nama yang berangkat, dasar, tujuan, tanggal berapa, tujuannya apa. Ini karena ini ngarang tadi ya. Harusnya diisi sesuai dengan kebutuhan. Ini siapa yang menandatangan. Kemudian kwitansinya juga otomatis gitu ya. Kodenya. Kemudian sudah diterima dari siapa, jumlah barangnya berapa. Sekian disesuaikan dengan rincian di bawahnya tentunya ya. Misalnya Ade Dadang, pangkatnya apa, uang hariannya berapa. Ini ada uang-uang yang lain gitu ya, sesuai dengan rumus total sekian. Yudi
ini sebagai notulen sekian. Yuda ini karena anggota dewan dia dapat uang hariannya lebih tinggi, dapat uang representatif mungkin karena dia punya jabatan lain sehingga totalnya lebih besar. Total sekian. Maka akan ditandatangani. Selain kwitansi rekap juga ada kwitansi per orangnya. Ini atas nama Adang dapat sekian. Atas nama Yudi dapat sekian. Atas nama Yuda tadi anggota DPR-nya dapat sekian. Kemudian rinciannya juga ada gitu ya, rincian untuk setiap anggarannya seperti ini. Hanya dapat uang harian sekian. Kalau anggota dewan dia dapat uang representasi segini. Ada uang itu ya. Kemudian ada fakta integritas, setiap orang harus menandatangani, sudah tercreate juga otomatis. Kemudian daftar hadir, sudah tercreate otomatis, tanggal berapa, tujuannya kemana, nanti bisa menambahkan gitu ya. Kemudian laporan hasil perjalanan dinas, jadi ada form, nah tinggal print, otomatis semua dokumen akan terprint gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini siap berangkat ya, karena ini tanggal 20, sekarang tanggal 19. Nanti bisa melihat laporannya di sini. Nah, ini barusan sudah dipakai sekian, berarti udah dapat nih 1,86%. Tadi baru 1 ya ini, sekarang sudah 2 nih. Karena saya meng-create kegiatan yang lain. Ya, jadi bisa monitoring di sini. Kemana saja dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mengecek misalnya tadi yang melakukan perjalanan itu siapa ya. Nah, ini kita bisa mengeditnya. Misalnya ini bisa ditambahkan gitu ya untuk anggarannya. Oh, ada tambahan nginep misalnya ya. Apa berapa ini akan sesuai. Nginep uraiannya jumlahnya berapa, kemudian apakah nginep ini semua pegawai yang ada dalam satu tujuan tadi atau hanya Adang saja. Nah, bisa disesuaikan. Jadi akan menambah nanti kegiatan keuangan nanti tentunya. Misalnya Adang ya, saya akan coba cari. Maaf, bukan di sini. Di laporan perjalanan orang. Nah, di sini ya. Adang Sulaiman ya kalau nggak salah, cari. Bukan ya. Adang Sukandi. Nah, Adang Sukandi bisa terlihat ini kemana saja gitu ya. Ini sudah siap berangkat, ini masih draft, ini sudah kembali terlihat berapa perjalanan yang sudah mereka lakukan. Itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Semoga bisa terbayang jika diimplementasikan di instansi Bapak Ibu. Dan aplikasi ini customize sesuai dengan proses bisnis atau alur dari alur proses kerja di lingkungan institusi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.